Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Mardia, saya mahasiswa Stikes Wirausaha jurusan keperawatan. Saya akan menerangkan tentang pertolongan persalinan. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang saya buat ini. Mari. Persiapan alat untuk pertolongan persalinan adalah yang pertama adalah set steril pertolongan persalinan setengah kuker, gunting episiotomi, klem panjang, gunting tali pusat, kasa steril 10 lembar, klem tali pusat, lidi kapas, juk buntu steril 4, kateter nelaton, bengkok, kom untuk tempat plasenta, baju khusus untuk perawatan steril, skort, sarung tangan steril, masker, suction pump, dan atau penghisap lendir balon, 2 buah spuit disposable 2,5 mili, oksitosin injeksi 1 ampul, dan ergometrin injeksi 1 ampul, larutan DTT, komklorin 0,5, tempat sampah infeksius, tempat alat tenun infeksius, bengkok. Mendengar, melihat, dan memeriksa gejala TAN. Yang pertama adalah berikan salam terapeutik dan perkenalkan diri, panggil klien, keluarga atau dengan nama. Selamat pagi Bu Pipit, saya pasien Rodiatul Mardia. Saya perawat Rodiatul Mardia, saya yang akan merawat ibu dan membantu ibu persalinan dalam hari ini. Saya akan memeriksa vagina ibu ya, melihat tanda kala 2 yaitu ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Lalu persiapkan alat dan bahan didekatkan. Jika butuh beberapa yang harus dimasukkan, maka dimasukkan. Lalu setelah itu buka segala macam keperluan kita, dari oksitosin, dari ergometrin, semuanya ditaruh di box instrumen. Setelah mengenakan skot dan alat-alat pelindung lainnya, setelah cuci tangan steril juga, maka dekatkan alat lalu melakukan vulva hygiene sebelum melakukan pemeriksaan dalam. Dibersihkan beberapa kali dari atas ke bawah, dari dalam keluar, agar tidak ada yang tersumbat atau kotoran yang tertinggal di situ, untuk membantu berjalannya pemeriksaan yang lancar. Lalu kita lakukan pemeriksaan dalam, kita buka, lalu setelah itu kita ukur. Nah, jika memang sudah pembukaan lengkap, maka kita persiapkan untuk mendekatkan bengkok dan mempersiapkan pemecah dari air ketuban tersebut. Kemudian setelah pecah, saat kita pecah, maka tangan kita keluar dan memastikan bahwa diukur di luar bahwa pembukaan telah lengkap. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di perut ibu. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Nah, ini bisa kain bersih atau underpad. Kalau sekarang zamannya underpad, menggunakan underpad. Setelah itu buka set partus, lalu gunakan APD lengkap, yaitu skort,
pelindung kepala, lalu semua yang perlu kita perlukan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 membuka vulva, maka lindungi perineum dengan suatu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk menahan perlahan atau bernapas cepat dan dangkal. Periksa adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit secara kuat, klem tali pusat di kedua tempat dan potong di antara dua klem tersebut. Sambil menunggu kepala janin melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kemudian setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental. Anjurkan ibu untuk meneran saat ada kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala dengan lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai kaki, dan pegang kedua mata kaki. Lakukan penilaian jantung, pernapasan, dan warna kulit. Lalu keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, tangan, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tanpa membersihkan vernis. Biarkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Lalu siapkan oksitosin yang tadi sudah disiapkan, kemudian suntikan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 1 cm dari bayi. Dorong isi tali bayi ke arah distal atau ke arah ibu dan jepit tali pusat pada 1 cm distal dari klem pertama. Kemudian potong dan ikat tali pusat. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau dengan klem tali pusat yang sudah kita siapkan tadi. Yang jelas itu klemnya steril. Lepas klem, lalu taruh klem di bengkok. Kemudian letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada perut ibu. Usahakan kepala bayi di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dan puting dari puting payudara. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi tangan lain memegang tali pusat setelah uterus berkontraksi. Letakkan satu tangan kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi tangan lain memegang tali pusat setelah uterus berkontraksi. Tegangkan tali pusat sejajarkan sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas dorsokranial secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 menit, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. Lakukan penegangan dan dorong tali pusat dorsokranial. Minta
ibu untuk sambil menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti jalan polos rahir. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah-wadah telah yang disediakan. Segeralah setelah plasenta selaput ketuban lahir, lakukan massage uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan massage dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Periksa kedua sisi plasenta baik evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, lakukan penjahitan bila laserasi, lakukan pemantauan kontraksi uterus, keadaan kandung kemih dan tanda vital, evaluasi reaksi dan perasaan klien, simpulkan hasil kegiatan tindakan, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, cuci tangan dan dokumentasi apa yang sudah dipekerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya untuk memenuhi ujian OSCE dari keperawatan maternitas. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Permisi, terima kasih.